selamat datang kembali di channel YouTube Ngala TV pada program Lekosan atau Learning by Qososul Anbiya. Pada kesempatan kali ini yang perdana dan yang paling pertama akan kami bahas di sini jelas pada urutan nomor 1, yaitu tentang Nabi Adam. Jadi ada kisah apa saja yang ada di dalam proses perjalanan atau proses penciptaan Nabi Adam. Kemudian nanti juga akan kami bahas terkait keturunan-keturunan dari Nabi Adam, yaitu ada Qabil, Habil, kemudian ada Nabi Syed dan lain sebagainya. Jadi langsung saja, yang pertama kami akan bahas tentang proses penciptaan Nabi Adam. Pada proses penciptaan Nabi Adam di sini disebutkan bahwasannya dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwasannya Adam itu tercipta dari tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi. Nah, jadi dalam hadis disebutkan seperti itu, sehingga tidak kaget atau sangat maklum keturunan dari Nabi Adam memiliki berbagai warna kulit karena tanah yang diambil adalah dari berbagai penjuru bumi. Itu adalah hadis riwayat Ahmad seperti itu. Jadi selanjutnya di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasannya Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Kemudian kisah Nabi Adam ini diabadikan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam Al-Quran itu ada di berbagai surat. Yang pertama ada di Al-Imran ayat 59, kemudian ada di surat An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13, Toha, kemudian ada di surat Al-Hijr ayat 29. Jadi di surat-surat ini menerangkan tentang proses penciptaan Adam dan proses atau kisah-kisah yang lain tentang Nabi Adam. Saya ambil satu contoh di dalam Quran surat Al-Hijr, dijelaskan bahwasannya intinya ada 4 kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Yang pertama yaitu Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah. Nah, jadi Adam ini diciptakan langsung dengan tangan Allah. Kemudian ditiupkan roh ke dalam dirinya. Nah, yang ketiga, para malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Dan yang keempat yaitu diajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Jadi 4 ini adalah kemuliaan yang khusus diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita membahas Nabi Adam pasti tidak luput dengan yang namanya Hawa. Nah, sekarang kita perlu membahas tentang pertemuan pertama atau kronologi bertemunya Nabi Adam dan Hawa ini seperti apa. Nah, jadi Allah ini pernah mengeluarkan iblis dari surga. Nah, kemudian ditempatkan Adam di dalamnya. Intinya Allah mengeluarkan iblis dan memasukkan Adam ke dalam surga. Nah, akhirnya di dalam surga Adam berjalan sendirian tanpa seorang istri yang mendampinginya sebelum bertemu dengan Hawa. Nah, jadi Adam berjalan di surga tanpa ada seorang pun yang mendampinginya atau istri yang mendampinginya. Nah, kemudian sejenak ia tertidur dan ketika terbangun tiba-tiba telah ada seorang wanita yang duduk di samping kepalanya Nabi Adam. Nah, kemudian Nabi Adam bertanya bahwasannya, apa jenis kelaminmu? Aku adalah seorang wanita. Dan untuk apa kamu diciptakan? Supaya engkau merasa tenang denganku. Nah, kemudian para malaikat bertanya kepada Nabi Adam, siapa nama wanita itu wahai Adam? Namanya adalah Hawa. Mengapa bernama Hawa? Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Jadi itu adalah proses perjalanan atau proses bertemunya Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Nah, jadi ada di surga ketika Nabi Adam sedang tertidur, kemudian tiba-tiba ada Hawa di sampingnya, kemudian ada interaksi seperti yang jelaskan sebelumnya tadi. Ada hadis dari kitab Shahihain dari Abu Hurairah bahwasannya berikanlah wasiat yang baik kepada wanita, karena wanita dijadikan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau berusaha meluruskannya atau dengan cara yang kasar, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan selalu bengkok. Maka intinya berilah pesan atau nasihat yang baik kepada kaum wanita. Inti dari hadis tersebut adalah ketika sampean semuanya mengingatkan seorang wanita, itu tidak boleh dengan cara yang keras, karena sejatinya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Nah, karena ketika kamu mengingatkan dengan kasar, maka otomatis akan patah. Nah, maka solusinya adalah kamu harus mengingatkan dengan cara pelan-pelan atau dengan nasihat yang halus. Dan ketika kamu tidak mengingatkannya atau tidak memberi nasihat, dia akan selamanya bengkok.
Intinya itu adalah pesan-pesan kepada kaum laki untuk perempuannya. Sekarang kita akan bahas mungkin tentang anak-anak dari Nabi Adam yang sering kita kenal, yaitu ada 2 orang, yaitu Qabil dan juga Habil. Nah, jadi Adam ini menikahkan setiap anak laki-lakinya dengan anak perempuan kembaran anak laki-laki yang lain. Jadi intinya adalah dikawin silang. Nah, jadi Adam menikahkannya itu perkawinan silang. Nah, jadi tidak boleh dengan saudaranya sendiri, tidak boleh. Nah, dan Habil hendak menikah dengan saudara perempuannya yang menjadi kembaran Qabil yang usianya lebih tua dari Habil. Nah, kemudian kembaran Habil adalah putri Adam yang sangat cantik. Dan Qabil bermaksud ingin menikahi saudara perempuan kembarannya sendiri. Jadi Qabil ini punya niatan untuk menikahi saudaranya sendiri karena cantik. Nah, ketika ia dinikahkan dengan aslinya atau persilangannya, Qabil ini merasa kurang karena kembarannya sendiri lebih cantik. Maka ia bermaksud ingin menikahi saudaranya sendiri. Akan tetapi Nabi Adam tetap memerintahkan Qabil untuk menikahkan putri kembarannya dengan Habil. Jadi orang yang cantik tadi sama Nabi Adam disuruh untuk menikahkannya dengan Habil. Nah, akan tetapi Qabil menolak dari ajakan atau menolak dari perintah Nabi Adam tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya Nabi Adam memerintahkan kepada kedua putranya untuk berkorban atau berkurban. Nah, jadi ada sebuah riwayat di sini Abu Ja'far Al-Baqir menyebutkan bahwasanya Nabi Adam ini sangat merasa gembira karena sebelumnya telah memerintahkan kedua anaknya yaitu Qabil dan Habil untuk berkurban kepada Allah dan akhirnya telah dilaksanakan kedua-duanya. Nah, akan tetapi yang diterima adalah kurban Habil, sementara kurban Qabil tidak diterima. Akan tetapi Qabil ini marah dan mengadu kepada ayahnya dengan berkata bahwasannya diterimanya kurban Habil karena engkau mendoakannya namun tidak mendoakanku. Jadi Qabil ini mempunyai watak yang agak keras kepala dengan bukti bahwasannya dia berani membentak dan mengadu kepada ayahnya, berarti Nabi Adam, dengan perkataan seperti itu. Nah, kemudian Qabil juga mengancam kepada Nabi Adam akan membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Nah, ceritanya di sini yaitu pada suatu malam Habil ini melangkah dengan pelan, kemudian Adam menyuruh Qabil untuk melihat apa yang membuat Habil ini melangkah dengan pelan. Nah, ketika mereka sudah bersama, Qabil berkata, Allah menerima kurbanmu, sedangkan kurbanku tidak. Nah, ini perkataan Habil. Nah, Habil berkata dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dengan perkataan itu, pasti Qabil merasa marah. Nah, mendengar jawaban dari Habil tersebut, Qabil marah dan memukulnya dengan besi. Jadi ini ada beberapa perbedaan pendapat tentang alasan atau sebab kematian dari Habil. Yang pertama adalah Qabil memukulnya dengan besi. Itu adalah pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Qabil ini membunuh Habil dengan batu yang ia lemparkan mengenai kepada Habil. Jadi ada yang mengatakan dengan dilempar batu saat Habil ini sedang tidur. Ada lagi pendapat yang ketiga, yaitu Qabil ini mencekik leher dari Habil dengan keras dan menggigitnya sebagaimana yang dilakukan oleh binatang buas hingga Habil pun mati. Nah, jadi 3 pendapat ini yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan besi, yang kedua dilempar dengan batu, dan yang ketiga adalah dicekik dan digigit seperti layaknya hewan buas. Setelah kita membahas tentang kronologi pembunuhan Qabil terhadap Habil, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya setelah Qabil ini membunuh Habil, Qabil ini menggendong Habil itu selama 1 tahun. Jadi kesana kesini itu digendong saja selama 1 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun. Nah, selama itu ia terus menggendongnya sampai akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung gagak. Nah, kenapa Allah mengutus 2 ekor burung gagak? Jadi di sini ada alasan tersendiri, ada hikmah tersendiri kenapa Allah mengutus burung gagak pada saat Qabil menggendong Habil, mayat si Habil. Nah, jadi As-Sadi mengatakan atau meriwayatkan dengan sanadnya bahwasannya 2 burung bersaudara itu, 2 burung gagak bersaudara itu saling bertarung hingga akhirnya salah satunya membunuh yang lainnya. Setelah membunuh saudaranya, burung gagak itu turun dan menggali tanah untuk menguburkan saudaranya yang terbunuh itu. Allah mengutus 2 burung gagak itu adalah dengan maksud untuk memberikan contoh kepada Qabil yang saat itu sedang menggendong Habil.
Nah, mayat si Habil. Qabil bingung mau diapakan ini mayat. Nah, kemudian Allah mengutus burung gagak tadi untuk memberikan contoh. Ada burung gagak bertarung, yang satu mati. Kemudian salah satunya tadi yang membunuh tadi menggali tanah dan menguburkan si korban. Nah, jadi setelah itu Qabil merasa tertegun atau takjub dengan pemandangan tragedi si gagak membunuh gagak yang lain tadi. Nah, kemudian Qabil berbuat seperti yang dilakukan oleh burung gagak tadi, yaitu menggali tanah dan menguburkan Habil ke dalam lubang yang digalinya tersebut. Nah, jadi itu tadi adalah kisah tentang Qabil dan Habil yang berseteru dan kemudian Qabil membunuh si Habil. Nah, sekarang kita beranjak ke Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam wafat, nah, Nabi Adam berwasiat kepada putranya Nabi Syeds. Nah, jadi kita akan bahas tentang pada saat Nabi Adam wafat dan berwasiat kepada putranya yang bernama Nabi Syeds. Jadi Muhammad Ishaq berkata di dalam kitab Qisasul Anbiya bahwasannya ketika Adam ini hendak wafat, ia berwasiat kepada putranya yang bernama Nabi Syeds. Jadi perlu diketahui putra Nabi Adam tidak hanya Qabil dan Habil, tapi banyak. Nah, salah satunya yang kita kenal adalah Qabil, Habil, Nabi Syeds. Nah, jadi berwasiat kepada Nabi Syeds dan mengajarkan kepadanya waktu siang dan waktu malam. Nah, jadi Nabi Adam itu mengajarkan kepada Nabi Syeds, ini adalah waktu malam, ini adalah waktu siang. Nah, setelah itu Nabi Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu yang disebutkan tadi. Jadi pada saat malam kamu harus ibadah seperti ini, pada saat siang kamu harus ibadah seperti ini. Itu adalah salah satu dari wasiat Nabi Adam kepada Nabi Syeds. Nah, kemudian Nabi Adam memberitahukan kepadanya akan terjadi taufan setelah itu. Maksudnya setelah zaman ini, zaman Nabi Adam, Nabi Syeds dan sebagainya, akan terjadi taufan atau angin atau tanda kutip akan terjadi bencana yang ada di muka. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwasannya Adam ini meninggal pada hari Jumat. Nah, di riwayat awal dijelaskan bahwasannya Nabi Adam dilahirkan pada hari Jumat dan juga Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Nah, kemudian malaikat mendatanginya dengan membawa balsam dan kain kafan dari sisi Allah di surga. Nah, Ibnu Ishaq berkata bahwasannya pada saat kematian Adam itu terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Ini adalah pendapat Ibnu Ishaq yang ada di kitab Qisasul Anbiya. Selanjutnya kita masih membahas tentang wafatnya Nabi Adam. Jadi saat wafatnya Nabi Adam ini, malaikat mencabut nyawanya, lalu memandikan, mengkafani dan mengolesinya dengan wewangian. Setelah itu mereka menggali liang lahat untuk Nabi Adam. Dan kemudian mereka mengerjakan sholat jenazah untuk Nabi Adam sebanyak 4 kali takbir. Setelah itu mereka memakamkannya di dalam liang kubur. Nah, jadi proses yang dilakukan oleh malaikat ini sama persis dengan proses yang kita lakukan atau syariat Islam yang kita laksanakan pada zaman sekarang ini. Nah, kemudian mereka, malaikat, mengatakan kepada anak-anak Adam, "Hai anak-anak Adam, demikian inilah aturan untuk kalian." Nah, jadi hadis ini adalah isnadnya sahih. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang makam dari Nabi Adam. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwasannya ia dimakamkan di suatu gunung, di mana ia diturunkan di Hindi. Nah, ini adalah pendapat yang masyhur. Dan juga ada yang mengatakan bahwasannya ia dimakamkan di gunung Jabal Abi Qubais, tepatnya di kota Mekah. Endingnya dari kisah Nabi Adam ini adalah bahwasannya ketika saat kematian Nabi Syeds, jadi pembahasan Nabi Adam sudah selesai, wasiat sudah disampaikan kepada Nabi Syeds. Jadi pada saat Nabi Syeds wafat atau kematian Nabi Syeds telah tiba, Nabi Syeds berwasiat kepada putranya yang bernama Anwasi. Nah, kemudian selanjutnya dialah yang menjalankan tugas dari ayahnya. Nah, setelah Anwasi meninggal dunia, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Onin atau Kinan. Nah, setelah Kinan meninggal dunia, dilanjutkan oleh putranya bernama Mihlayil atau Mahlayil. Ia adalah orang yang oleh beberapa orang Persia dianggap sebagai raja. Nah, kemudian dia juga sebagai orang yang pertama kali memotong pepohonan, membangun kota dan benteng-benteng besar. Dialah pula orang yang membangun kota Babil dan Sus al-Aqsa. Nah, itu adalah pendapat-pendapat tentang Mihlayil. Nah, kemudian setelah Mihlayil meninggal dunia,
kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yarat. Nah, setelah Yarat meninggal dunia, ia berwasiat kepada putranya yang bernama Khanuh, yang tak lain tak bukan Khanuh di sini adalah Nabi Idris alaihissalam. Nah, jadi bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan lanjut pada episode tentang kisah Nabi Idris. Sekian learning by Qasasul Anbiya. Pada kesempatan kali ini pembahasan tentang Nabi Adam. Barangkali ada revisi tentang apa saja yang saya sebutkan tadi, ada salah kata, ada yang mau dibenarkan dan sebagainya, ada yang mau ditambah, ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Ngala TV. Sekian dari saya, bye.